Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah kelompok agen rahasia bernama Overwatch yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama James Silva, di mana mereka sedang menjalankan misi untuk mengambil sebuah harddisk yang terdapat berada di dalam sebuah rumah. Dan mari saya perkenalkan dengan atasan mereka yang berada di markas bernama Bishop. Satu hal yang menarik dengan tim Overwatch ini adalah mereka menggunakan beberapa teknologi canggih seperti pesawat drone pengintai yang memiliki thermal vision atau bisa melihat dengan panas tubuh sehingga target bisa diketahui dari jarak jauh, dan setiap anggota tim sudah dilengkapi alat pemantau jarak jauh yang jika salah satu dari mereka tewas maka akan langsung diketahui oleh markas. Conditions are set. Let's get in and out real quick today. Sementara Silva mengamati dari kejauhan dua orang anggotanya yang salah satunya bernama Alice. Ini parasnya pun berpura-pura menanyakan sebuah alamat yang kemudian si teman melemparkan flashbang dan... You have that on the house. Honey, I told you it's wrong. Mereka pun langsung melumpuhkan semua orang yang ada di rumah, disusul dengan munculnya dua anggota tim yang lain, di mana salah satu dari mereka langsung membobol ruang komputer dan mulai mengumpulkan harddisknya satu persatu. Clear. That's 5. We got 5. Dan ketika Alice bersama anggota lain sedang sibuk mentransfer sidik jari, tiba-tiba salah satu operator pun melihat sebuah tanda panas yang berada di balik dinding, di mana saat Alice menghampirinya, tiba-tiba... Ya, dari situ terjadi baku tembak di antara kedua belah pihak, di mana salah satu anggota tim pun tewas terkena tembakan tepat di kepalanya. Dan karena semua target memiliki senjata, Bishop pun mengizinkan anggota tim untuk menembak dan membunuh mereka semua sampai habis. Child 1, mother. Confirm capture to kill. Confirmed. Salah satu target pun mengaktifkan sebuah jebakan berupa bensin yang mengalir ke semua ruangan, di mana si target yang masih berusia remaja pun sempat terkena api dan loncat keluar rumah, yang di situ sudah ada si James Silva yang siap untuk membunuhnya. I'm gonna waste this guy in broad fucking daylight. Confirmed. 10. 我们也不弄了。 Sebelum dibunuh, pemuda itu pun mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahan yang entah apa maksudnya, tapi Silva diperintahkan untuk membunuh si target yang dia sendiri tidak menyadari jika target tersebut masih berusia 18 tahun. 16 bulan kemudian, kita akan diperlihatkan sebuah kota di Asia bernama Kota Indokar, sebuah kota fiktif yang tentu saja tidak ada di dunia nyata, di mana di situ James Silva dan timnya ditugaskan untuk mencari sebuah bahan kimia bernama cesium yang diselundupkan untuk membuat sebuah bom. Namun sayang, setelah timnya melakukan penggeledahan di lokasi, yang mereka temukan hanyalah beberapa senjata ilegal dan lukisan palsu tanpa ada sedikit pun petunjuk yang mengarahkan mereka kepada cesium tersebut. Sam, what do we have now? What do we have now? Huh? There's no cesium in the... Untuk mengetahui seberapa pentingnya cesium ini, James Silva pun menjelaskan kepada semua orang di kantor kedutaan Amerika Serikat bahwa cesium ini merupakan bentuk baru dari sebuah bom radioaktif, di mana 4 pon atau sekitar 1,8 kg cesium saja mampu membuat 6 kota besar hancur dalam sekejap. New form of cesium-137 radioactive powder. Just to understand the magnitude, 4 pounds is enough to make 6 major cities uninhabitable. Entah siapa yang membuatnya dan entah siapa yang mencuri dan menyelundupkannya, tetapi kita akan langsung diperlihatkan kepada seorang pria asli Indokar bernama Lee Nur. Ini orangnya, di mana dia datang ke kedutaan Amerika Serikat dengan mengacungkan sebuah cakram atau harddisk kecil berisi informasi tentang lokasi di mana saja cesium itu disembunyikan. James Silva dan tim yang kebetulan berada di kedutaan Amerika pun langsung memeriksa identitas Lee Nur yang ternyata seorang penyendiri, tidak punya keluarga dan tidak memiliki catatan kriminal, di mana Alice yang percaya diri pun mengajukan diri untuk menginterogasi Lee Nur supaya dia membuka suara tentang di mana saja lokasi cesium itu disembunyikan. No, I didn't. 不该这样子干啦。
going out of the country. Entah siapa Linur ini dan dari siapa dia mengetahui informasi ini, tetapi Linur adalah satu-satunya orang yang memiliki kata kunci atau password harddisk tersebut, di mana Linur akan memberitahu apa kata kuncinya jika mereka membawanya ke Amerika Serikat dan meninggalkan kota Indokar ini. Dan satu hal yang membuat James Silva dan timnya emosi adalah Linur sengaja mendesain harddisk tersebut untuk bisa merusak diri sendiri setiap 1 menit sekali, di mana mereka hanya punya waktu sekitar 8 jam sebelum harddisk tersebut benar-benar hancur secara otomatis. Sure until he gets what he wants. First drive. The fuck is that? It means it's gonna self-destruct. The entire Untuk membuat mereka percaya, Linur pun memberitahu satu lokasi cesium yang diselundupkan yang ternyata terdapat di dalam sebuah lukisan palsu yang justru mereka temukan pada misi penggeledahan tempo hari. Truth on the crate. So we took him at his word on the remaining cesium location. Untuk meyakinkan jika Linur benar-benar berkata jujur tentang semuanya, mereka pun melakukan tes kejujuran dengan treatment yang sangat rapi dan ketat, di mana Linur benar-benar berkata jujur tentang semuanya, dan yang dia inginkan sekarang adalah hanya ingin pergi ke Amerika karena di sini dia sudah merasa tidak aman lagi. Repeat after me. Green. Green. Pakistani government. No. Are you involved in acts of... Di saat bersamaan kita akan melihat Menteri Luar Negeri dan Kepala Keamanan Indokar yang bernama Axel ini babangusnya pun mendatangi kedutaan besar Amerika untuk meminta mereka menyerahkan Linur karena dianggap telah mengkhianati negaranya sendiri, di mana Silva yang memiliki masalah dengan ketidakstabilan emosinya pun langsung sesorongot dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerahkan Linur karena dengan munculnya Axel dan Menteri Luar Negeri itu tandanya bahwa Linur adalah aset berharga yang pastinya memiliki informasi yang sangat penting. If you have him, Brady, we'd like him back. That's all. We're talking about a corrupt, low-level cop. This is a friendly I meeting. think the fact that you're sitting here indicates he's not so low level. James, I'll handle it. it's good for your health. Kembali ke Linur yang dibawa ke sebuah ruangan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, di mana dokter yang memeriksanya ternyata bukan dokter asli, melainkan seorang agen Indokar yang diutus untuk membunuh Linur karena dianggap telah mengkhianati negaranya sendiri. Dan tiba-tiba harga diri yang paling rendah itu adalah pengkhianat. atas insiden barusan, Silva pun semakin tambah yakin jika Linur adalah aset berharga yang patut dilindungi, sehingga dia memutuskan untuk menghubungi tim rahasianya sekaligus bos keduanya yakni Bishop untuk datang ke Indokar dan menjalankan misi rahasia mereka yang tergabung dalam tim Overwatch. Warriors don't wear uniforms anymore. Option 2 are abandoned. There's only one thing left. Option is America's most closely guarded secret. Dan seperti misi-misi sebelumnya, operasi kesekian tim Overwatch ini akan melibatkan beberapa ahli komputer teknologi dan ahli pemecahan masalah, di mana mereka didukung dengan sumber daya berupa teknologi canggih yang siap mendukung aksi mereka dalam menjalankan operasi tersebut. Untuk lebih paham tentang seperti apa misi Silva dan tim, Bishop pun akan membantu menjelaskannya bahwa misi ini sebenarnya cukup sederhana. Mereka hanya perlu membawa Linur dari gedung kedutaan menuju titik lokasi pesawat dan akan membawanya ke Amerika, di mana jarak antar kedua titik tersebut adalah judul film ini sendiri, yaitu 22 mil. Dan Linur sendiri pernah menghabiskan waktu sekitar 7 tahun di pasukan elit, sehingga itulah alasan kenapa Linur sangat terlatih dan mampu menghabisi 2 orang dengan cukup mudah. Extremely limited speed matters. We have a team of 7 operators. Dan kembali kita akan diperlihatkan betapa canggih dan terkoordinirnya tim Overwatch ini, di mana saat Silvan menemui kemacetan, mereka hanya perlu melaporkan hal itu kepada Bishop yang langsung dipecahkan oleh para timnya, di mana mereka mampu memanipulasi lampu tanda jalan berikut dengan kamera CCTV yang ada di seluruh kota. Saat dalam perjalanan ada sekelompok pemotor yang mengejar mereka, di mana komputer Overwatch tiba-tiba mati yang membuat Bishop dan tim kehilangan visual dan komunikasi hingga saatnya komputer hidup kembali. Betapa terkejutnya mereka saat melihat pemotor itu menempelkan sesuatu di mobil anak buah Silva dan tiba-tiba
Ya, salah satu anak buah Silva yang bernama Sam ini wajahnya pun mengalami luka parah, sedangkan 3 yang lainnya sudah tewas tak tertolong. Di mana saat Silva menghampiri Sam, dia benar-benar sudah tak memiliki peluang untuk selamat, sehingga Sam menyuruh Silva untuk pergi saja dan biarkan dia yang mengatasi para penyerang tersebut. Tersisa Silva, Alice, dan satu anggotanya lagi yang bernama William. Mereka bertiga harus tetap pada misi mengantarkan Linur ke lokasi yang dituju, di mana Silva yang memiliki mental dan emosi tidak stabil, ya bisa dibilang bipolar lah, pun langsung sosorongot sambil menurunkan senjata sembari meminta agar kodenya diberikan sekarang. Just take me to the airport. I give you what you want. Take the next 2 right. And I want the code now. Dirasa jalur menuju pesawat tidak aman, Bishop pun menyuruh tim untuk menuju tempat persembunyian, yakni sebuah restoran yang di situ terdapat orang mereka yang siap membantu menyediakan amunisi. Garage on the right. 214. Saat itulah muncul Axel bersama pasukan polisi Indokar yang sudah mengepung tempat ini, di mana Silva yang penyakitnya kumat lagi pun dengan PDD-nya datang menghampiri Axel dan justru menantangnya adu strategi untuk mendapatkan si Linur. Some advice. You ready? I heard there was a little unfortunate incident on the highway. A little incident? You bipolar fuck. Think he's more manic I depressed. hate for it to happen again. He's threatening me? But you know what? What's that, Jimmy? I think I might just be a little worse. Saat kembali ke restoran, Silva pun langsung dikejutkan dengan sebuah bom yang langsung meledakkan si isi restoran sehingga membuat William terluka parah di kedua kakinya. Yang pada saat bersamaan muncullah 2 wanita penyerang yang merupakan anak buah Axel, di mana saat Silva benar-benar dibuat kewalahan, tiba-tiba muncullah Linur yang datang untuk menolong. Tak punya banyak waktu lagi, mereka pun membatalkan rencana sembunyinya dan langsung berangkat menuju lokasi, di mana dalam perjalanan Silva dan tim lagi-lagi diserang oleh sebuah mobil yang menabraknya. Yeah. Dengan bantuan Bishop, Silva pun diarahkan ke sebuah gedung apartemen untuk mengamankan diri, di mana William yang tak mampu berjalan jauh lagi pun menyuruh mereka untuk masuk, sementara dia akan mencoba untuk menahan anak buah Axel sebisa mungkin. You give him hell, dude. Malang bagi William, belum juga 1 menit acan terlibat adu tembak, dia harus kembali terluka parah yang membuatnya tak mampu lagi berdiri, sehingga Axel langsung membunuhnya saat itu juga. Silva, Alice, dan Linur sendiri sudah berada di dalam apartemen, di mana mereka bertiga harus secepatnya menuju ke halaman belakang agar bisa tetap pada rute menuju lokasi pesawat. Namun dalam perjalanan ke sana mereka lagi-lagi harus dihadang oleh anak buah Axel, di mana Alice tak sengaja terpisah saat mencoba untuk menyelamatkan seorang anak kecil dari tembakan para polisi Indokar tersebut. Tak ingin kehilangan anak buah lagi, Silva pun meminta Bishop untuk memadamkan listrik di apartemen ini, di mana Silva akhirnya membuka borgo Linur dan meminta dia untuk membantunya menyelamatkan si Alice. Fine. Let's go get him. Pada adegan ini kita akan sedikit diingatkan dengan film The Raid, di mana Linur aka Iko Uwais harus bertarung sendirian di antara lorong-lorong gelap apartemennya Om Ray Sahitapi lah kalau di Dream Raid itu. Dan benar saja, dengan pengalaman di Dream tersebut, Linur pun dengan cekatan langsung menumbangkan beberapa anak buah Axel dengan cukup mudah.
Untuk Alice, dia pun harus berhadapan dengan seorang pria tinggi besar di mana Alice berakting seolah menjadi wanita lemah yang memecahkan kaca, padahal menggunakan pecahan kaca tersebut untuk menikam pria tersebut. Namun tidak hanya badannya saja yang besar, tetapi kulitnya juga tebal, di mana pria itu masih mampu menyerang Alice, bahkan hampir saja membuat Alice tewas, tapi beruntung ada Linur dan Silva yang datang untuk menolong. Child 1. Menggunakan sebuah mobil yang sudah dihack oleh tim Overwatch, Silva dan kawan-kawan pun pergi menuju lokasi, di mana dalam perjalanan menuju ke sana, lagi-lagi muncul si Axel yang kali ini dia muncul sendirian karena semua anak buahnya sudah habis terbunuh oleh mereka bertiga. Tak punya banyak waktu untuk ini, Silva pun meminta bantuan kepada Bishop untuk merudal si Axel, di mana dengan pesawat drone pengintai super canggihnya, tim Overwatch bisa dengan begitu mudahnya mengambil nyawa seseorang dari jarak jauh tanpa harus berada di lokasi. Mother? We don't have time for this. Sesampainya di lokasi pesawat, Linur pun ternyata komitmen dengan janjinya, di mana dia langsung memberitahukan apa kodenya sehingga tim Overwatch bisa tepat waktu membuka harddisk tersebut dan berhasil mengetahui di mana saja lokasi cesium itu berada. Tapi tiba-tiba Look. Stay. What is that? ya, disinilah plot twist yang sesungguhnya akan terungkap, di mana Anda semua akan dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa misi cesium ini adalah sebuah jebakan atau rencana balas dendam yang dilakukan oleh seorang ibu jenderal Rusia kepada tim Overwatch ini. Anda ingat dengan pemuda berusia 18 tahun yang dibunuh oleh si Silva di awal film? Ya, ternyata pemuda itu adalah anak dari seorang yang cukup berkuasa di Rusia, seorang anak ibu jenderal yang sakit hati dengan kehilangan putra sematawayangnya yang sangat dicintainya. Entah seperti apa kronologi awalnya si pemuda bisa berada di rumah tersebut, tapi jelas Silva dan tim Overwatch sudah melakukan kesalahan besar dengan mengeksekusi seseorang yang salah, yang ternyata cukup berkuasa untuk bisa membuat rencana balas dendam serapih ini. Dan untuk Linur, ternyata dia adalah seorang agen rangkap 3, di mana sejak kecil dia sengaja telah dididik dan dilatih untuk menjadi seorang profesional seperti agen Romanov di Black Widow. Linur telah direkrut oleh si ibu jenderal sejak lama, dan saatnya dibutuhkan, dia sengaja dilepaskan untuk memancing Silva dan tim Overwatch muncul, sehingga ibu jenderal bisa membalaskan dendamnya kepada mereka semua. Silva yang belum mengetahui tentang hal ini pun menyuruh Alice untuk menemani Linur di pesawat, sementara dirinya akan membereskan beberapa masalah dan kembali kepada timnya yakni Overwatch. Say hello with your mother for me. Kembali ke Bishop dan tim Overwatch yang akhirnya menyadari jika semua ini adalah misi balas dendam, nyatanya tidak memiliki waktu lagi untuk bisa menyesali hal itu, karena tiba-tiba ya, tim Overwatch pun langsung dieksekusi oleh orang suruhan si ibu jenderal Rusia, di mana beliau akhirnya bisa tenang setelah mengetahui semua anggota Overwatch sudah tewas, dan dengan sengaja menyisakan si Silva tetap hidup agar supaya dia bisa merasakan kehilangan seperti apa yang dirasakan oleh si ibu jenderal saat ini. Untuk Alice, dia pun terkejut ketika melihat sarung pistol salah satu penjaga sudah kosong, di mana kita pasti sudah bisa menebak oleh siapa pistolnya diambil, yang pada intinya Alice juga akan mati oleh Linur yang mensabotase pesawat tersebut. Gotcha. Setelah semua selesai, kita akan melihat Silva yang sendirian kini tak memiliki siapa-siapa lagi untuk bisa membantunya, di mana sekarang dia memiliki dendam pribadi kepada Linur yang telah menyebabkan semua anggota Overwatch tewas tanpa terkecuali. Today was yours. Pesan yang mesti kita ambil dari film ini adalah jangan bunuh orang sembarangan.